Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin al-qurama wal fudala, para asatid Bait Al-Quran Malang yang saya hormati, para santri Bait Al-Quran dan para hadirin dan hadirat yang hadir baik secara offline maupun secara online atau virtual melalui streaming di YouTube-nya Bait dan juga Google Meet. Mudah-mudahan majelis kita ini menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wa dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan kita yang ikut pada ngaji siang hari ini senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah, dan mudah-mudahan senantiasa dilimpahi rahmat Allah dan juga senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainah wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra wal mufassirin wa ila mufassirin al-imamain al-jalilain Jalaluddin al-Mahalli wa Jalaluddin as-Suyuti wa Ahmad as-Sawi wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa jami'i masyayikhihim wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan tafsir surah An-Nazi'at. Kalau tidak salah mulai ayat kemarin sampai ayat berapa? 6, 7. Insyaallah ya, kalau ulang sedikit tidak apa-apa. Berarti kita lanjutkan ke ayat yang ke-8, qulubu yawma idzi wajifah. Ayat 9-nya absaruha khashi'ah. Surat An-Nazi'at ini memang isinya kemarin sudah kita singgung, ciri khas surah-surah Makkiyah, tetapi yang unik di dalam An-Nazi'at itu disisipkan kisah umat terdahulu, yaitu kisah Musa ketika menghadapi Fir'aun, yang Fir'aun itu sudah melampaui batas. Tapi sebelum itu kan seperti surat Makkiyah yang lain, ini berbicara mengenai hari kiamat, termasuk di dalamnya ada hari kebangkitan yang orang-orang kufaru Quraisy itu tidak mempercayai adanya hari kebangkitan. Makanya kemarin dikisahkan bahwa orang itu kalau mati itu ada malaikat-malaikat yang sudah bertugas untuk mencabut nyawa dengan cara yang berbeda antara orang yang kafir dengan orang yang mukmin, kan begitu. Termasuk malaikat itu fal mudabbirati amra, yaitu al malaikatu tudabbiru amrad dunya ai tanzilu bitadbirihi. Jadi malaikat itu punya tugas untuk mengatur itu atas perintah Allah, dan job deskripsinya sudah dibagi oleh Allah, tupoksinya masing-masing. Kalau kita lihat, ini sekilas tambahan dari penjelasan episode yang lalu. Dabbara yudabbiru itu maknanya mengatur. Kalau tadabbara yatadabbaru itu tadabbur. Tadabbur itu mengerahkan, apa istilahnya, kalau kita mentadabburi ayat afala yatadabbarunal Qur'an,
Itu mengerahkan kemampuan kita untuk menggali apa yang ada di balik ayat itu, termasuk pesan-pesannya, sehingga bisa digunakan untuk hikmah kita petik untuk pelajaran kehidupan dalam menjalani kehidupan. Dabbara yudabbiru, yang dalam ayat ini fal mudabbirati amro, itu memiliki makna mengatur dengan sangat teliti. Jadi tidak asal-asalan. Makanya ada doa itu yang sangat terkenal, Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbiru dabbir, ya musahhilu sahil. Allah itu zat yang maha mudabbir, maha mudabbir, maha mengatur. Lah, mengatur itu dalam kosakata bahasa Arab itu kita temukan ada beberapa kosakata. Kalau dabbara yudabbiru itu mengatur sesuatu dengan baik, dengan tujuan yang juga baik. Itu pengaturan yang teliti, itu dabbara yudabbiru. Jadi sangat rinci, sangat teliti, dan pengaturannya itu sesuatu dengan cara yang baik untuk tujuan yang baik. Ada yang pengaturan itu kelihatannya baik tapi tujuannya tidak baik. Itu bahasa Arabnya kada yakidu. Kada itu ada kada yakadu, ada kada yakidu. Itu beda makna. Contohnya dalam surah At-Tariq dulu pernah kita bahas, innahum yakiduna kaida. Ya, yakiduna kaida. Lalu Allah mengatakan wa akidu kaida. Itu nanti harus dipahami maknanya, jangan sampai keliru memahami. Kada yakidu itu maknanya mengatur sesuatu, berusaha dengan rinci tapi menutupi sesuatu tujuan inti yang tujuan itu tidak baik. Syaitan itu disebutkan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Kan itu tipu daya, tapi itu tipu daya itu ada planning-planningnya, itu rencananya itu sudah rinci, tapi untuk menutupi yang sesungguhnya itu tipu daya, itu pakai kaid. Kada yakidu. Orang kafir juga begitu, innahum yakiduna kaida. Ketika Allah mengatakan wa akidu kaida, maka aku membalas rencana mereka yang ada niat busuknya itu. Kan begitu. Jadi Allah yang balas. Lalu ada lagi yang namanya makaro. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kalau makar itu dengan tujuan yang tidak baik, tapi dengan cara yang juga tidak baik, ngawur wis, maka berbuat makar itu. Nah, kalau Allah di situ disebutkan wa makaru wa makarallah, mereka berbuat makar dan Allah membalas perbuatan makar mereka dan membongkar makar mereka. Jadi jangan difahami dan Allah juga berbuat makar, ini etikanya tidak pas. Jadi wa makaru wa makarallah, jadi mereka orang-orang yang memusuhi agama ini itu berbuat makar, tapi kemudian Allah juga membalas makar mereka. Jadi begitu. Lah kalau dabbara yudabbiru itu tadi tujuannya apik, planningnya juga bagus, langkah-langkahnya sudah terukur. Maka itulah yang menjadi tugas malaikat. Nah, kemudian ini sekilas tambahan yang lalu. Kita masuk ke ayat berikutnya. Yauma tarjufur rajifah tatsba'uhar radifah. Kemarin sudah kita bahas. Ada beberapa pendapat. Di antaranya ada yang mengatakan ini tiupan sangkakala yang pertama yang ar-rajifah dan diikuti tiupan yang kedua, sebagaimana penafsiran Imam Jalaluddin Al-Mahalli, an-nafkhatul ula, lalu tatsba'uhar radifah an-nafkhah ats-tsaniyah. Jaraknya kemarin ini disebutkan dalam tafsir ini wa bainahuma arba'una sanatan. Tapi ada yang memahami yang lain. Kalau ar-rajifah itu adalah kehancuran bumi, gunung-gunung. Sehingga kalau ini sudah hancur, maka diikuti langit itu juga akan hancur. Tatsba'uhar radifah. Lah, ketika terjadi peristiwa itu, apa yang terjadi? Qulubu yauma idzi wajifah. Lah, ini kita mulai masuk penafsiran ayat berikutnya ini. Di ayat ke-8. Qulubu yauma idzi wajifah. Qulub itu jamak dari qalb. Qalb itu akar katanya dari qaf lam ba, itu maknanya berbolak-balik makna dasarnya. Maka qulub ya, itu kalau ini difahami qulub yang tempatnya rasa takut.
maka ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli, para pakar. Jadi manusia itu sajane sosok yang kita sendiri itu belum selesai dengan diri kita. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita gali, kita petik dari diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Baik yang secara fisik ataupun yang secara non fisik, yang metafisik. Qulub itu kalau secara fisik, qalbun itu maknanya jantung. Makanya surat Yasin itu disebut dengan qalbul Quran, itu jantungnya Al-Quran. Nah, kenapa kok jantung disebut dengan qalbun? Karena qulub yang qalb yang sifatnya itu disebut dengan hati, tempatnya berbolak-balik. Ya. Itu kalau dia kondisi tidak tenang, maka nanti akan berpengaruh kepada suplai darah. Lalu dipikir, makanya ada pendapat qalb itu di sini, ada yang di sini dan seterusnya. Itu suplai darah ke otak, otak memerintahkan ini kondisi tidak normal, maka suplai darah ke jantung itu menjadi lebih kuat. Makanya deg itu kan, kita ini kalau merasa nervous atau apa itu kan kadang sudah tidak tenang. Itu hati moro deg nanti berimbas, tangan moro-moro kemeringat, kan begitu. Itu terkait itu satu sama lain. Jadi jantung itu deg-degnya juga tidak mesti pindah-pindah, makanya dia disebut qalb. Lah qalb yang abstrak ya, yang non fisik atau yang metafisik itu juga berbolak-baliknya itu di situ. Cepat sekali hati itu berbolak-balik. Tas dapat nikmat senang, tiba-tiba dapat berita duka, langsung seketika berbalik jadi sedih, itu bisa. Orang yang hari ini, mohon maaf, perilakunya masih tidak baik, maka jangan kita justifikasi mesti su'ul khotimah, belum tentu. Karena qalb itu berbolak-baliknya cepat. Makanya ada doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi tsabbit qulubana ala dinik ala ta'atik, kan begitu. Itu kan untuk menguatkan agar keimanan kita itu tetap. Karena hati itu maha berbolak-balik. Jadi qulub di sini, nah, qulubun yauma idzi wajifah, karena disifati dengan wajifah. Wajifah itu maknanya itu gentar atau ketakutan. Jadi ini nakiroh, bentuk nakiroh qulubun. Kenapa kok dibentuk nakiroh? Karena ini memiliki makna yang pertama, qulub disebut jamaknya karena ini banyak. Ternyata di sana nanti banyak hati yang merasa takut, merasa gentar, ngeri. Tapi sekaligus kenapa disebut nakiroh? Karena ternyata tidak semua qulub. Kenapa? Karena qulub yang wajifah itu hanya qulub yang orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir. Orang yang mukmin hatinya tidak gentar. Dan itu diperkuat di dalam surah Al-Anbiya ayat 100. Nah ini ayat 103, la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaika hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Yang maknanya adalah mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan terbesar yang di hari kiamat. Jadi orang mukmin, orang yang baik-baik itu hatinya tidak gentar, tenang. Makanya di ayat sebelumnya itu kan penjelasannya mulai dari innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun la yasma'una hasisaha. Ya, la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Jadi mereka ini ketika di akhirat nanti di dalam surga itu desisnya suara neraka itu tidak dengar. Mereka tidak mendengar. Jadi eksklusif sudah. Karena ngeri, dengar suara neraka itu ngeri sekali. Desisnya itu sudah ngeri. Nah, orang yang sabaqat lahum minnal husna, ya, yang selalu mengikuti perintah kami yang telah ada sejak dulu, mereka itu di sisi kami itu mendapatkan ketetapan yang baik. Dan mereka dijauhkan dari api neraka. Bukan hanya dijauhkan, tapi suara desisnya tidak dengar. Nah, orang yang baik-baik seperti ini mereka tidak gentar, tidak masuk kategori qulubun yauma idzi wajifah. Jadi yang wajifah itu hati orang-orang yang ingkar. Ya. Jadi qulub disebut jamak karena ternyata banyak. Tapi disebut nakiroh karena dia ini apa namanya?
Tidak semuanya. Makanya ada kulub yang lain yang tidak gentar, yang selamat. Qulubu yawma idzi wajifah absaruha khasyiyah. Jadi ini menjadi mubtada yang kedua, khasyiyah menjadi khobarnya. Qulubun yawma idzi wajifah, lalu absaruha khasyiyah. Absaruha itu maksudnya absornya siapa? Absaru ashabil qulub. Jadi pandangan atau penglihatan atau mata, ya pandangan yang memiliki hati tadi itu. Jadi sangat terkait. Jadi habis qulub, karena hatinya gentar, maka pengaruhnya kepada penglihatannya. Absaruha khasyiyah, sehingga akhirnya pandangannya tertunduk. Kenapa? Karena sudah nyerah, sudah bisa, tidak punya daya, tidak punya kekuatan apapun. Orang itu biasanya kesombongannya ada di absornya itu. Ketika masih gagah tuh, wah melihat orang. Tapi kalau sudah terungkap keburukannya, sudah wisin begitu, udah wingkluk sudah. Nah ini di akhirat nanti, waduh sudah. Jadi lihat gentarnya, lihat dahsyatnya hari kiamat, apalagi dia sudah terungkap, karena dia sudah tahu di mana nanti akan ditempatkan. Maka tidak ada lain kecuali absaruha khasyiyah. Nah, kita lanjutkan. Ini yang terjadi di akhirat nanti. Jadi ada gambaran-gambaran yang luar biasa. Nah, lalu diingatkan oleh Allah, ketika mereka ini yang nanti di akhirat tuh qulubu yauma idzi wajifah absaruha khasyiyah. Ternyata ketika di dunia itu apa yang biasa mereka lakukan? Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Mereka itu ya ketika hidup di dunia itu selalu senantiasa, itu dibuktikan dengan ungkapan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' menggunakan yaqulun. Yaqulun itu punya makna istimrar. Orang itu kalau tidak percaya dengan hari akhir, maka ketidakpercayaannya itu akan selalu dia ungkapkan dengan menolak ajaran Rasulullah, menolak ajakan Rasulullah, menolak ajaran Islam. Lalu dia mengatakan, yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan semula? Nah, ini ada beberapa penafsiran. Jadi yang pertama, ini yaquluna itu menceritakan wong lek di akhirat itu yang hatinya qulubun yauma idzi wajifah absaruha khasyiyah, itu pas urip di dunya itu senantiasa mengolok-olok ajaran Islam. Kenapa? Karena mereka tidak percaya akan adanya hari kebangkitan, akan adanya hari akhir. Tidak percaya mereka. Nah, sehingga mereka mengatakan a inna lamarduduna fil hafirah. Apakah kami ini temenan akan dikembalikan fil hafirah? Lah fil hafirah itu maknanya bisa begini. Yang pertama, kalau kita lihat di Tafsirul Jalalain, ya, Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu menafsirkan di sini dengan anuraddu ba'dal mauti ilal hayah. Apakah kami akan dikembalikan lagi, ya, setelah kami ini mati lalu kami hidup lagi? Muncul penafsiran seperti itu karena al-hafirah itu maknanya adalah, al-hafirah itu adalah ismun li awwalil amri. Hafirah itu adalah nama untuk permulaan sesuatu. Di sini penjelasannya ini ya. Wal aslu fiha, jadi gini, al-hafirah itu gini dalam kebahasaannya, annal insana idza raja'a fi tariqihi atharat haitsu jaa. Jadi orang itu kalau dia kembali, umpama saya lagi jalan nih, saya jalan dari sini ke sini, kalau saya balik lagi ke sini, maka ada bekas telapak kaki saya yang saya, apalagi ini kondisinya di padang pasir, pasti ada jejak kaki. Nah kalau di sini apalagi pavingan ya mungkin tidak begitu kelihatan. Di sana padang pasir itu kan
nggak dipaving kan. Itu bekas telapak kaki kita tuh ambles. Ambles itu ada lubang. Kan ambles begitu. Kalau orang baleni lagi jalan yang dia lalui, maka di mana dia datang itu akan ketahuan. Oh ini baleni malah ini. Oh awak mau lewat sini ya. Kamu tadi lewat sini lah, ini jejaknya lewat sini. Oh kamu dari sebelah sini, ini jejaknya lewat sini. Makanya kemudian berkembang ada kosakata hafaro hufrotan, man hafaro hufrotan waqa'a fiha. Ada mahfudhat itu kata-kata mutiara Arab. Barang siapa yang menggali satu lubang hufroh, maka dia akan terjatuh ke lubang itu. Itu suatu suatu masal atau peribahasa. Orang itu jangan sampai berniat mencelakakan orang lain, karena dia sendiri yang bisa jatuh ke lubang yang bertujuan untuk mencelakakan orang lain tadi. Itu pakai hafaro, menggali. Karena hafaro tadi berangkat dari situ. Nah, orang yang jalan tadi karena ada bekasnya tadi sehingga kelihatan. Maka hafiro di sini memiliki makna kembali ke awal. Karena untuk mendeteksi di mana dia tadi datangnya dari arah mana, itu taunya dari jejak kaki yang lubang-lubang tadi itu. Lafadz fi di sini ya. Fi itu ternyata maknanya ada beberapa mufassir yang memaknai fi itu yang pertama, kalau di sini dikatakan maka fi itu bimakna ilah di sini. Kan di sini tadi kan lamar dudu nafil hafiro qauluhu ilal haya. Imam Jalaluddin Al-Mahalli menafsirkan ini, apakah kami ini dikembalikan setelah kami mati lalu kami dikembalikan hidup. Berarti fi di situ bimakna ilal haya. Haya yang mana? Dari awal lagi. Maksudnya orang mana yang dulu. Jadi Al-Quran itu begitu. Fi, tapi fi bimakna ilah dalam penafsirannya. Tapi ada ulama yang lain yang memahami fi di situ yaquluna inna lawarduduna fil hafirah. Fi di situ dimaknai min. Ketika al-hafirah itu difahami kuburan. Kenapa al-hafirah ada yang memahami kuburan? Karena al-hafirah itu kan galian. Jenenge wong dikubur itu kan digali. Sehingga dikembalikan dari kubur, maknanya sama. Apa? Ya hidup lagi. Atau dikembalikan pada kehidupan awal. Kan begitu. Berarti tadi itu kehidupan awal tadi, kenapa kok al-hafirah disebut kehidupan awal? Karena diibaratkan secara bahasa tadi itu. Orang kalau jalan, ya ini al-aslu fiha annal insana idza raja'a fi tariqihi atharat haitsu jaa. Maka kelihatan dari mana dia datang. Nah itu mereka orang kafir tidak percaya. Mati ya wis mati gitu karepe ngono. Makanya mati itu dianggap sebagai akhir dari segala sesuatu. Problem hidup itu kalau sudah mati selesai. Padahal mereka tidak tahu. Mereka tidak meyakini. Terus dikandani gak percaya. Nah itu loh. Nah inilah orang-orang yang nanti ketika terjadi peristiwa yang dahsyat di hari kiamat dibangkitkan, itu betul-betul kulubnya itu wajifah, absaruha khosyah. Soalnya apa? Biarnya gak percaya. Karena orang tuh kalau sudah tidak percaya, maka dia tidak mau melakukan amalan apapun. Oh gak percaya kok. Kan begitu. Ya namanya tidak percaya gimana? Ya tidak percaya ya dia akhirnya tidak mau melakukan hal-hal yang itu dampaknya nanti di hari akhir. Sama kayak dulu di kampung-kampung itu ada pujian sebelum iqomah. Itu diajak jamaah begini, muslimin, muslimat, monggo jamaah sholat. Ganjaranipun 17 derajat. Itu kalau orang tidak percaya, sapi harusnya 17 derajat itu. Maunya tuh cash semua. Padahal ujian keimanan itu justru bukan pada cashnya, tapi seberapa jauh kita ini percaya bahwa nanti akan dibalas. Nah kalau kemudian di dunia dikasih keberkahan itu kan hanya panjernya. Tapi yang nanti balasan yang asli itu ketika di akhirat. Panjer saja itu termasuk di dalamnya masih ada ujiannya. Tidak murni apa istilahnya, balasan. Itu tetap diuji gitu. Dan dengan yang sregep begini, yang
bendino ngaji begini, diberi fasilitas oleh Allah. Itu memang panjernya. Tapi tetap dalam panjer itu apa ya? Uang muka ya. Tapi dalam uang muka tetap ada ujiannya, karena kita masih di dunia. Karena di dunia itu ujiannya belum selesai. Harap tenang ada ujian, harap senang ada ujian. Jadi begitu. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Nah lanjutannya, a idza kunna 'idhaman nakhirah. Apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur, yang remuk, wis pokoknya karek ajure tok iku. Karena yang mereka tahu pengalaman kafir Quraisy Mekah, ya, yang tidak percaya terhadap ajakan Hadratur Rasul, itu wong lek wis mati dikubur, nanti sekian tahun ketika dilihat itu wis tulang belulang. Lah di sini idham, ya, itu disifati dengan nakhirah. Apa nakhirah itu? Di sini dijelaskan wa huwa al-bali al-ajwaf alladhi tamurru bihi ar-rihu fayusma'u lahu nakhirun aw taswitun. Itu mana asalnya itu begini. Mana asalnya itu ada lubang, yang lubang itu cukup dalam, yang kalau lubang itu dilewati oleh angin berembus, maka akan terdengar suara taswit. Umpama kalau kita ini kan ada lubang yang kecil, yang dalam, kan ada udara, sehingga ada suara. Nah ini digambarkan untuk apa? Mensifati idham. Ini menunjukkan, jadi tulang itu wis remuk, cili-cili, ono bolong-bolong begitu. Jadi tulang itu ada bolong-bolongnya, wis nemen rapuhnya. Itu kalau ada angin, bunyi krek krek krek, langsung ajur tulangnya itu. Saking nemennya ajuri. Nah orang kafir itu tidak percaya. Gak mungkin, tulang ini kok kemudian bisa dibangkitkan. Itu tidak mungkin. Terus pokoknya gak percaya belas loh. Makanya di surat Yasin itu dijelaskan, mayyuhyil idham wa hiya ramim. Mereka tidak percaya. Kul yuhyiha alladhi ansha'aha awal amr. Jangan kan sudah ada bahan bakunya, tulang belulang, karek melengkapi. Wong dulu itu tidak ada sesuatu. Lalu dari setetes air bisa jadi manusia. Lah mana wis ana bahane ya luwih gampang. Padahal bagi Allah itu tidak ada yang sulit. Tapi kalau diibaratkan, dirasionalisasikan, luwih gampang kan gitu. Tapi mereka tetap tidak percaya. Makanya mereka protes yang kedua, idza kunna idhaman nakhirah. Sudah dibangkitkan tidak percaya, apalagi kami ini jadi tulang belulang yang sudah remuk. Sudah kayak tadi sifatnya nakhirah tadi itu, wis nemen, wis parah. Kan begitu. Hancur lumat tadi itu loh. Ya kayak akeh bolong-bolongnya yang tadi itu. Itu makna asalnya begitu. Lalu mereka lagi mengatakan begini, qalu tilka idzan karratun khasirah. Di ayat yang ke-12. Ini dengan nada mengejek, nada menolak. Nah, kalau itu benar-benar terjadi, jadi wong kafir-kafir itu malah nantang gitu. Nantangin ini, kan mereka sudah tidak percaya kalau itu terjadi, dibangkitkan lagi, tidak percaya. Ono ngicini gini, nek ancan niku temenan, ya. Nek tilka itu hal tadi beneran, kami dibangkitkan, dimintai pertanggungjawaban, idzan karratun khasirah. Ya kami pasti rugi. Ini adalah karroh yang khasirah. Karroh di sini dimaknai dengan sebentar. Roja'ah itu dibangkitkan kembali. Makanya di sini kalimatnya qalu tilka idzan, tilka ai apabila roja'tana ilal haya, engkau mengembalikan kami menuju kehidupan. Idzan insahhat kalau itu benar, maka itu adalah karratun roja'atun khasiratun aidzatu
khusranin, zat khusran. Ini yang memiliki, yang punya ada kerugian. Ini loh. Kalau memang benar kami dibangkitkan, pasti kami ini mengalami kerugian. Tapi kami tidak mungkin mau rugi. Makanya kami juga tidak percaya kalau ada hari kebangkitan, hari akhir. Makanya begitu. Jadi cek ngowotote qalu tilka idzan karratun khasira. Ya jadi ini sambil ngece saja nih. Yang ini Muhammad. Mosok iso kami itu sudah jadi, kalau jadi tulang belulang lek wis mati diuripno maneh. Ya, kalau dihidupkan lagi, kalaupun itu benar, ya kami rugi. Kami kan tidak mau rugi, nggak mungkin lah. Pokoknya intinya gitu. Itu saking ngotote kalau mereka tidak percaya. Saya tidak percaya sampai argumentasinya itu sampai nantang. Tilka idzan karratun khasira. Nah, baru disitulah kemudian ada penegasan. Fa innama hiya zajratu wahidah. Fa innama hiya di sini kembali ke dalam tafsir ini ar-radifah. Jadi ar-radifah di situ maknanya kalau kita ambil penafsiran yang tiupan sangkakala yang kedua, itu berarti kan ketika dibangkitkan. Ya. Maka sangat mudah bagi Allah. Zajrah wahidah. Zajrah itu makna asalnya itu zajrah itu hentakan. Hanya satu hentakan saja, itu sudah mereka ini bangkit semua. Ini menunjukkan betapa cepatnya. Jadi kalau bahasa kita itu ya paling sadeheman tok. Sudah terjadi. Jadi hentakan, satu hentakan yang, karena memang hidup itu seperti hentakan-hentakan. Dan itu tidak pernah kita duga kadang-kadang. Kita punya teman, kita punya orang yang kita kenal. Tadi pagi baru saja ketemu, sekali hentakan ternyata mendadak sudah dijemput malaikat Israel. Lu kan cepat. Mari guyung, moro-moro, nggak ada, itu juga bisa. Viral juga kan, ada yang lagi khotib Jumat, ada yang sedang pengajian, minum, tiba-tiba sudah berangkat, ada yang sedang sholat. Itu cepat, ini orang-orang baik. Lah nanti orang-orang kafir juga begitu. Mereka itu merasa hidup itu masih lama, ya, tapi sekali hentakan bubar sudah. Menungso asale seneng digoncang sedikit, melayu nggak karu-karu wedi. Itu belum kiamat itu. Baru orang Jawa bilang itu lindo. Lindo itu gempa tapi skalanya kecil. Itu sudah kupu nggak karu-karuan. Loh iya apa iya? Loh iya. Itu contoh soal. Padahal belum yang sebenarnya itu. Itu masih apa istilahnya? Iya. Jadi dan nanti di akhirnya juga begitu. Orang pokoknya hentakan hanya satu kali hentakan, bahkan di sini disebutkan dengan nafkho. Nafkho itu tiupan yang titik lah. Nafkho. Wahidah. Faida nufikhat. Ya, apabila dinafkhokan, ditiupkan, disebul, dihentakkan gitu ya. Apa yang terjadi? Faida hum bisahiro. Loh, moro-moro. Jadi satu hentakan, tiba-tiba orang-orang itu sudah bangkit kembali, ya. Termasuk orang yang tidak percaya dulunya. Itu hanya sekali dengan satu hentakan, tiba-tiba semua sudah terhimpun di padang mahsyar. Mahsyar itu dari kata-kata hasyaro. Hasyara itu makna asalnya itu menggiring atau mengumpulkan. Kemarin kita ketika mengkaji surat At-Takwir ada ayat wa idzal wuhusyu husyirat. Husyirat, ya, itu di ayat yang kelima. Binatang-binatang liar itu dikumpulkan. Mahsyar. Hasyaro itu beda dengan jamaah. Kalau hasyaro itu mengumpulkannya itu aslinya yang dikumpulkan tidak mau, tapi dalam kondisi terpaksa akhirnya ya dikumpulkan. Maka di mahsyar itu
semua manusia mulai zamannya Nabi Adam sampai zaman akhir zaman itu dikumpulkan. Aslinya orang-orang yang buruk, orang-orang yang kafir itu tidak mau karena takut. Qulubu yauma idzi wajifa absaruha khasyah, tapi tidak punya daya untuk menolak. Sama terjadi kiamat kan juga begitu. Binatang buas yang biasanya tidak mau ngumpul jadi satu, itu mereka ngumpul dengan yang lain. Manusia api elek ku api ngelumpuk deh. Makanya tempatnya disebut al-mahsyar. Nah, as-sahiro, mungkin kita pernah dengar gurun Sahara. As-sahiro di situ kalau dalam terjemahan dimaknai di padang yang luas. Karena as-sahiro itu makna asalnya kan saharo. Sahara itu sebentar, saya lihat di penjelasannya di sini. Biwajhil ardi ahya'an ba'dama kanu bi batniha amwatan. Ini kalau dalam tafsirnya begitu. Yang asalnya di dalam kubur, ya, kemudian hidup lagi sudah berada di atas bumi. Tapi buminya bumi yang berbeda. Makanya di surah Ibrahim kan ada penjelasan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahar. Mereka semua itu tampak orangnya ketok welo-welo, sak kesalahannya, sak amalnya itu ketok kabeh. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Barizun, barozu. Kan domir kata ganti itu kalau kita belajar bahasa Arab itu ada domir baris yang tampak, ada yang mustatir, tersembunyi. Ini barozu. Semuanya tampak di hadapan Allah. Nah kalau orang dengan orang lain ya tampak, tapi yo sudah tidak kober, kan kemarin sudah kita bahas itu. Likul limri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, itu dalam surah Abasa. Nah, saharo itu makna aslinya itu begadang. Mana asalnya ini? Kenapa kok padang yang luas itu disebut as-sahiro? Apalagi padang mahsyar itu disebut as-sahiro? Karena di situ orang tidak kober untuk tidur. Karena sudah gupuh dengan dirinya tadi itu. Jadi itu tiba-tiba. Jadi hanya zajroh wahidah fa'idahum bisahiro. Dan itu dikumpulkannya tidak bisa ngenyang sudah. Wes pasti sudah tergiring dengan otomatis. Jadi ini mengerikan sekali. Terutama bagi orang-orang yang maksiat, bagi orang-orang yang membangkang, bagi orang-orang yang tidak taat, apalagi yang sampai kufur secara i'tiqadi. Qulubu yauma idzi wajifa absaruha khashi'ah yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratu wahidah fa idzahum bisahirah. Ayat 1 sampai 14. Kan ayat 1 sampai ayat 5 ini berbicara mengenai pencabutan nyawa, pencabutan ruh yang dilakukan oleh para malaikat. Ini menurut pendapat mayoritas mufassir. Walaupun kemarin sudah kita kemukakan pendapat yang lain. Lalu ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-14 ini menggambarkan proses ketika hari akhir. Mulai dari kehancuran bumi, gunung, dan langit serta benda-benda langit semuanya hancur. Dan dilanjutkan dengan ketika mereka dibangkitkan, lalu mereka kulu itu merasa wajifah absaruha khasyah. Gara-garanya apa? Urip di dunya biyen gak percaya dengan hari akhir, sehingga gak mau beriman. Padahal yang mereka anggap dunia itu lama, ketika satu hentakan saja bisa berakhir segalanya. Ketika mereka dikubur, ketakutan gak karu-karuan, hanya satu hentakan saja tiba-tiba sudah berada di mahsyar untuk melakukan apa? Untuk dihisab. Nah, Rasulullah
Itu kan ketika menghadapi orang-orang musyrikin Mekah, itu kan beliau ini ya sedih, tapi beliau tetap tidak emosi. Tapi Rasulullah minta kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku, maka karena sesungguhnya mereka ini belum paham, belum mengetahui. Diajak beriman, tidak mau. Diceritani hari akhir, tidak percaya. Kan begitu. Maka di ayat berikutnya Allah memberikan hiburan kepada Nabi Muhammad, sekaligus ya, memberikan satu kisah kepada orang-orang kafir Quraisy ketika turunnya ayat ini, dan memberikan pelajaran untuk kita generasi sekarang bahwa ada satu kisah. Biyen ono uang itu punya kekuasaan yang luar biasa, yang kami sudah mengutus utusan yang diutus kepada dia, tapi dia tidak mau beriman. Bagaimana endingnya? Maka Allah mengingatkan kepada Rasulullah, sekaligus untuk hiburan. Apa? Allah mengatakan, hal ataka hadithu Musa. Hal di situ tidak semata-mata hal istifham, tapi hal di situ menunjukkan maksud bahwa kami benar-benar, aku sudah menceritakan kepadamu wahai Muhammad tentang cerita Musa. Hadis itu maknanya berita yang masih fresh, masih baru. Itu biasanya disebut hadis. Kalau itu berita lama, kok disebut dengan hadis Musa, itu berarti ada harapan. Ini kisah lama, tapi diharapkan bisa dipetik pelajaran baru sehingga bisa mengupgrade keimanan seseorang. Hal ataka hadithu Musa. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Hari kiamat. Terus bolak-balik diilono kiamat, tapi dibicarakan lagi kiamat, diberi informasi tentang kiamat itu dengan ungkapan hadis. Maka ini bicarakan agar bisa dipetik hikmah untuk mengupgrade, sehingga ini tetap dianggap sesuatu yang baru. Bisa dipahami ya? Hal ataka hadithu Musa. Siapa Nabi Musa ini? Nabi Musa itu termasuk di antara Nabi Ulul Azmi. Nabi Muhammad itu pernah diperintah oleh Allah, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah wahai Muhammad sebagaimana sabarnya para ulul azmi dari para utusan. Ulul azmi itu ada 5, yang itu disebutkan di dalam surah Al-Ahzab ya. Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin. Ya. Wa Ibrahim, terus wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Mitsaqan ghalidha itu tersebut di dalam Al-Qur'an 3 kali. Perjanjian Tuhan dengan Bani Israel yang ada di juz 6 itu. Lalu yang di juz ini, di juz berapa itu? 20 ya? 21? 20 atau 21? Oh 21 akhir ya, 21 lembaran, beberapa lembaran akhir itu ya, benar Al-Ahzab. Kalau 20 kan masih Al-Ankabut ya. Itu perjanjian Allah dengan para Rasul Ulul Azmi. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan satu lagi perjanjian suami ketika ijab qabul menikah dengan istri. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, yang di akhir juz 4 itu ya. Jadi itu perjanjian yang pokok. Lah yang menarik di ayat ini, Ulul Azmi itu 5. Kalau secara urutan ini ya, urutan periodisasi, itu yang pertama adalah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Tapi kalau kita lihat ayatnya, wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum, Allah mendahulukan Rasulullah. Wa minka, baru wa min Nuh, ya kan? Baru kemudian apa? Wa Ibrahim, wa Musa, baru wa Isa bin Maryam.
Berarti Rasulullah Muhammad itu secara kualitas, secara kedudukan di hadapan Allah itu melebihi ulul azmi yang lain. Walaupun di ayat yang lain Allah perintahkan Rasulullah untuk sabar seperti ulul azmi, di antaranya Nabi Musa. Makanya ceritanya wahal ataka hadithu Musa. Kan engkau Muhammad sudah pernah kami sampaikan kepadamu berita atau cerita tentang Musa. Ata kemarin sudah kita bahas. Ja'a dengan ata, ja'a itu bobotnya lebih berat. Biasanya untuk sesuatu yang berat, berita yang berat itu ja'a. Atau sesuatu yang datang tapi berkelas itu ja'a. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, itu pakai ja'a. Kalau ata itu datang tapi biasa. Nah, kisah Musa itu dianggap memang dibanding peristiwa kiamat. Kalau kiamat kan menggunakan fa'idza ja'atis shakhah, fa'idza ja'atit thammatul kubra, itu pakai ja'a. Ini enggak, ini pakai ata. Hadithu Musa. Ini untuk menghibur Rasulullah. Tenang Muhammad. Kalau kamu sekarang ditolak oleh kaummu tidak mau beriman, Nabi Musa itu dulu yang dihadapi itu bukan hanya kaumnya, tapi ada tokoh besar. Yang tokoh besar itu kekuasaannya luar biasa. Dinastinya namanya Fir'aun. Yang memimpin namanya Ramses II. Karena dinasti Fir'aun itu berkuasa kurang lebih 3000 tahun, tapi ganti-ganti Fir'aunnya. Sehingga menurut sejarawan, ternyata yang memungut Nabi Musa dari sungai Nil, kemudian kan itu salah satu istrinya Fir'aun yang namanya Asia, ya kan? Kemudian dihadapkan kepada Fir'aun untuk diangkat sebagai anak. Awalnya Fir'aun menolak, tapi kemudian menerima. Ya, lalu diangkatlah anak, dan Musa sempat tinggal masa kecilnya di istana itu. Istananya Fir'aun. Berarti kan Fir'aun itu bapak angkatnya. Saya belum mendapatkan penjelasan, saya masih nyari, belum ketemu. Pergantiannya itu di periode kapan dan ketika Musa itu usia berapa? Karena yang menurut para sejarawan, yang meninggal di Laut Merah, yang mengejar Musa dan Bani Israel di Laut Merah itu, yang kemudian tongkatnya Nabi Musa ditarik kembali, Laut Merah tertutup. Itu itu Fir'aun yang anaknya Ramses II, yang namanya Meneptah atau siapa bacanya itu. Tapi podo bapak ambil anak podo dini. Kenapa? Karena kekuasaannya besar dan tidak pernah sakit. Jadi Nabi Muhammad itu seakan-akan dihibur oleh Allah begini. Hal ataka hadithu Musa. Nabi Musa itu berat yang dihadapi. Harus menyelamatkan kaumnya Bani Israel dari cengkeraman Fir'aun. Yang Fir'aun itu tidak lain adalah bapak angkatmu. Makanya Fir'aun mau mantau Nabi Musa, ngomongnya kan begitu. Wa fa'alta kallati fa'alta wa anta minal kafirin. Wa anta minal kafirin itu kata-katanya Fir'aun kepada Musa. Fir'aun ngomong begini, wah kamu ini anak yang tidak tahu balas budi. Itu wa anta minal kafirin. Dan kita ini melihat ungkapan itu, ternyata Al-Quran itu menggunakan kosakata itu yang mirip, tapi kadang penggunaannya berbeda. Siapa yang mengungkapkan itu juga berbeda. Wa fa'alta kallati fa'alta wa anta minal kafirin. Asy-Syu'ara itu. Jadi minal kafirin itu tidak tahu terima kasih karena mengingkari apa yang sudah selama ini disubsidi, selama ini diingoni, gitulah katakanlah gitu. Jadi Musa ini berat ini. Tapi karena diperintah oleh Allah, kan begitu, berangkat Musa. Makanya lanjutannya yang Rasulullah setelah hal ataka hadithu Musa, ini termasuk Rasulullah diperintahkan untuk menceritakan kepada kaumnya, yaitu orang-orang musyrikin Mekah ketika itu, bahwa ono wong kekuasaannya koyok Fir'aun saja, endingnya itu buyar semuanya kan, ya mati juga. Maka nanti itu kan ada fa'akhadahullahu nakalal akhirati wal ula, itu di ayat-ayat nanti lanjutannya. Nah, apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk diingat-ingat? Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa.
ingatlah ketika Tuhannya Nabi Musa, yaitu Tuhan yang memelihara Nabi Musa, itu memanggil Nabi Musa bil wadil muqaddasi tuwa, di sebuah lembah yang disucikan. Ya. Dalam riwayat ada yang mengatakan Tuwa itu ya namanya lembah. Tapi ternyata Tuwa itu juga memiliki makna. Ya, maknanya aslinya wasummiya Tuwa li tayyi syada'idi an bani Israil wa jam'il khairati li Musa wa huwa wadun bitur. Kenapa kok disebut dengan lembah yang disucikan dan disebut dengan Tuwa? Tuwa itu mana asalnya itu lipatan. Karena di situ banyak peristiwa-peristiwa, termasuk banyak lipatan, termasuk lipatan-lipatan keberkahan itu banyak di situ. Termasuk bagi Nabi Musa. Ya, Nabi Musa mendapatkan wahyu di situ. Di mana itu tempatnya? Di sini tempatnya adalah wa huwa wadun bitur, yaitu sebuah wad, lembah yang ada di bukit Gunung Tur. Tempatnya di mana? Baina Ailah wa Misra, antara Ailah dengan Mesir. Jadi itu bil wadil muqaddasi Tuwa. Jadi pertama, setelah hal ataka hadithu Musa, Rasulullah oleh Allah diperintahkan untuk mengingat kembali idznada rabbahu bil wadil muqaddasi Tuwa. Apa isi perintahnya itu? Jadi Nabi Musa diseru, dipanggil oleh Allah. Kan itu sepulang dari Madian gitu ya. Bersama istri beliau yang putrinya Nabi Syuaib itu, idro'a naro, melihat ada cahaya, ada api di atas bukit. Langsung istrinya disuruh tinggal di situ. Nabi Musa naik ke atas. Fakhla'na alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Nah itu diangkat jadi rasul. Lalu kemudian ada satu perintah, ada satu misi yang luar biasa. Apa itu? Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Jadi dalam konteks ini yang ingin diceritakan dalam surah An-Nazi'at itu adalah kalau bagi orang-orang kafir Quraisy agar mereka mengambil ibrah pada sosok Fir'aun yang punya kekuatan dahsyat itu loh, endingnya apa? Hancur. Tapi bagi Rasulullah diperintahkan untuk melihat ke Musanya. Yang dihadapi Musa itu loh Fir'aun. Yang kamu hadapi ini wahai Muhammad, itu orang-orang Quraisy ini masih berat Musa. Kan begitu, kayak ngono. Jadi sebagai hiburan. Oh iya ya, kan orang itu kalau dimotivasi ada yang membersamai, punya satu nasib sepenanggungan, itu punya semangat. Tapi bukan untuk sombong-sombongan, beda. Sombong-sombongan begini. Ada orang itu jenisnya tidak mau diungguli yang lain. Ada orang diceritani, waduh saya begini-begini. Allah awakmu gak sepiro, aku tambah ngono wong ngono iku. Lah model itu udah beda, ini beda. Kalau ini untuk memasukkan satu sugesti bahwa Musa itu punya satu keyakinan kepada Allah yang kuat dan endingnya berhasil atas izin Allah. Makanya di akhir surat Yusuf kan juga ada itu ayat hatta idza stai'asar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasya. Ya. Jadi para rasul itu, para utusan itu kadang-kadang berjuang lalu merasa iki kapan iki ya Mas? Ternyata apa? Hampir putus asa. Apa tadi ayatnya tadi? Hatta idza stai'asar rusul wa dhannu annahum qad kudzibu, dan mereka itu menduga bahwa umatnya ini harus didustakan oleh umatnya. Pokoknya dimusuhi gak karu-karuan. Apa yang terjadi? Ja'ahum nasruna. Datanglah kepada mereka, maka datang kepada mereka pertolongan kami. Kan begitu. Lanjutannya, idhhab ila fir'aun innahu tagha. Musa, jadi ini cerita. Jadi ini rangkaian tadi menceritakan hari kiamat, menceritakan nanti di akhirat, ya, termasuk di padang mahsyar. Tapi disisipi ada kisah yang harus diambil ibrah.
Makanya ini indah sekali sebenarnya susunannya ini. Itu disisipkan di tengah-tengah. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau wahai Musa ke Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu innahu tagha. Apa tagha itu? Tagha itu di sini adalah maknanya, ini ayat 17, dia melampaui batas. Di dalam ayat ini Allah tidak memberikan penjelasan Fir'aun melampaui batas dalam hal apa. Enggak. Itu umum. Karena dalam segala hal tuh nemen. Dan yang paling puncak melampaui batasnya itu apa? Biasanya orang itu melakukan syirik itu dengan benda. Ada orang, naudzubillah, ini contoh, menyembah berhala. Berarti dia menyekutukan Allah, mempersekutukan Allah dengan berhala, berarti kan dengan benda yang lain. Nah ini enggak, dia mempersekutukan Allah bukan dengan benda di luar dia, tapi dengan dirinya. Karena dia sudah mengaku sebagai Tuhan. Bahkan bukan hanya itu, Tuhan yang levelnya tertinggi di antara Tuhan-Tuhan yang diyakini oleh bangsa Mesir ketika itu. Bagus nemen itu. Wong syirik itu zulmun azim, inna syirka la zulmun azim. Lah ini syiriknya itu dirinya yang diajukan, ya sudah parah ini. Nemen sudah. Ada orang yang melampaui batas tapi dalam beberapa hal. Tidak sampai seperti Fir'aun. Ono wong sholat, ya sholat, KTP-nya ya Islam. Tapi dia tidak mau puasa, berarti dia melampaui batas. Dikon poso gak poso, berarti kan hanya melampaui batas dari sisi tidak puasa. Umpama lo ya. Nah, Fir'aun itu sekabehane sudah. Wis nemen lah. Nah, tapi yang menarik lagi, Allah mengajarkan kepada kepada Rasulullah, Fir'aun sing wis koyok ngono sing wis tagha. Jadi sifat Fir'aun sebagai taghutnya itu sudah mencakup dalam segala hal. Ternyata perintahnya itu fakul halaka ila an tazakka. Kalau kita lihat dalam surah Thaha, Nabi Musa dan Nabi Harun itu perintahnya faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Fir'aun wis koyo ngono iku lho. Itu ternyata Allah masih berpesan kepada Nabi Musa untuk lek ndakwai Fir'aun iku dengan qaulan layyina, kata-kata yang lembut. Kita ini terus terang, kadang itu kalau ada orang, jangankan orang yang tidak baik, orang ngeyel saja, itu dengan qaulan layyina kadang kebawa emosi kita. Kadang layyinnya itu jadi hilang. Rotok ngotot itu kan begitu. Lalu kalau dalam konteks an-nazi'at ini, fakul, katakanlah wahai Muhammad. Apa yang suruh katakan? Ini isinya. Halaka ila an tazakka. Adakah keinginan bagimu ya untuk menyucikan diri dengan bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah? Berarti ini pesan implisitnya, pesan tersirat ini ya, bukan tersurat. Mendakwai siapapun, mengajak baik kepada siapapun, itu harus ada rasa optimis. Semuanya yang hidayah itu, yang khoso itu hak prerogatif Allah. Tapi kita tetap optimis menyampaikan kebenaran. Jadi Fir'aun tidak langsung dicaci maki begitu, enggak. Tapi halaka ila an tazakka. Tazakka itu asalnya itu kan fi'il mudhari'. Kalau zakka yuzakki itu mestinya an tuzakkiya. Tapi ini tazakka, ini fi'il mudhari', berarti ada yang dibuang. Berarti dari tazakka ya tazakka. Aslinya fakul halaka ila an tatazakka. Taknya aslinya dua. Sama kayak tanazzalul malaika. Aslinya tatanazzal. Kalau dalam surah innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu. Kalau dalam surah Al-Qadr tanazzalul malaika. Ternyata menghilangkan salah satu huruf itu ada kaidahnya. Dalam bahasa Arab itu muncul kaidah
Kalau bangunan kata itu bertambah, maka maknanya juga bertambah. Kenapa kok di sini dikurangi? Fakul halaka ila antazakka. Itu maksudnya hanya begini. Tazakka kan lebih enteng timbangannya tata zakka. Paling tidak itu begini. Hei Fir'aun, jenengan itu atau sampean itu gak pingin ta? Titik ai, ojo toho teman-teman, titik ai yang mengarah kepada perbuatan baik yang itu mensucikan diri. Ojo terus-terus no. Makanya ayatnya fakul halaka ila antazakka. Ada proses menghilangkan rasa mensyirikkan Allah dulu. Itu harus dihilangkan dulu. Jadi harus disucikan dulu. Jangan menyekutukan Allah dulu. Kalau orang sudah tidak melakukan kesyirikan, kan Fir'aun itu melakukan kesyirikan, apalagi menyekutukannya itu dengan dirinya sendiri. Ini sudah parahnya double. Baru kemudian wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Di ayat ke-19. Dan aku akan memberimu petunjuk atau menunjukimu, yakni mengarahkanmu ya ke jalan Tuhan pemelihara kamu, sehingga engkau punya rasa khosyah. Inilah kemudian para ulama mengambil satu hikmah. Orang itu kalau ingin dapat petunjuk, ingin dapat sesuatu yang lebih baik lagi, apalagi rasa khosyah, maka yang paling pertama harus tazkiyatun nafas, minimal itu dari rasa syirik. Syirik itu harus dihilangkan dulu. Ya. Lalu di sini yang menarik, ahdiyaka itu diberi ila, ini untuk menunjukkan posisi Nabi Musa itu adalah menunjukkan atau hidayah itu secara umum, menuju ke, kan begitu. Beda dengan ketika kita meminta petunjuk pada Allah, yang jalan yang lurus itu langsung as-siratal mustaqim, bukan ilah. Apa bedanya? Kan kita ini ihdinas siratal mustaqim, bukan ihdina ilas siratil mustaqim. Nah. Karena kalau ada ilah, itu boleh jadi belum masuk ke dalam as-sirat al-mustaqim. Tapi kalau langsung ihdinas siratal mustaqim, maka di situ boleh jadi sudah berada di as-sirat al-mustaqim, tapi selalu meminta petunjuk, meminta hidayah agar tidak tersesat, agar kita tidak beleot keluar dari as-sirat al-mustaqim. Di sini Fir'aun itu jelas-jelas belum berada di jalan Tuhan, jalan Allah. Maka Nabi Musa mengatakan wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, karena Tuhanku yang aku dakwahkan kepadamu itu Tuhanmu juga. Makanya yang sering disinggung Gus Baha itu dialognya Nabi Musa dengan Fir'aun yang diabadikan di dalam surah Asy-Syu'ara. Itu kan Fir'aun kelabakan itu. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Ya kan? Di ayat 23 itu. Fir'aun bertanya itu. Sakjane sapa sih Tuhan Rabbul Alamin sapa? Wa ma rabbul alamin. Dijawab oleh Nabi Musa, qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Ya kalau kamu yakin, kalau kamu termasuk orang-orang yang yakin, ya Rabbul Alamin itu yang Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ya. Lalu yang menarik berikutnya, qala liman haulahu ala tastami'un, dijawab dengan Nabi Musa, qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Ya. Nabi Musa menjawab, Tuhan pemelihara kamu dan Tuhan pemelihara nenek moyang kamu yang dahulu. Kalau Tuhan yang Rabbul Alamin itu baru ada, apalagi kamu mengaku Tuhan, maka umat-umat terdahulu, Tuhan nenek moyangmu itu bertuhan siapa? Loh kan begitu. Jadi ini sebuah analogi yang sangat rasional. Jadi lek Fir'aun kait ngaku Tuhan, lah terus biyen apalagi wa rabbu abaikumul awwalin itu
sopo, Tuhan ini sopo terusan gitu loh. Kalau Fir'aun baru mengaku sebagai Tuhan. Nah, padahal Fir'aun itu juga punya bapak. Tapi kan babai sampean itu sopo Tuhan itu kan maling ngono. Itu tersinggung banget Fir'aun waktu itu. Nah, dalam ayat ini wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Jadi setelah orang mendapatkan hidayah, lalu masuk menuju kepada Tuhan, lalu mengikuti aturan-aturan Tuhan, orang mendapatkan hidayah yang amah, lalu Allah memberikan hidayah yang khosoh, maka disitulah kemudian akan muncul rasa khosyah. Jadi ini harus selalu kita upgrade agar muncul rasa khosyah termasuk dalam diri kita. Oh, Fir'aun tidak mau, masih tetap tidak percaya, padahal bahasanya sudah santun. Jadi bahasanya itu tidak langsung, tapi Fir'aun diajak dialog oleh Nabi Musa. Jadi Musa tidak takut sama sekali, karena kebenaran ajaran agama ini betul-betul burhan. Kebenarannya itu betul, burhan bayyinah. Saya tidak takut sama sekali, ya, karena pasti benarnya. Makanya kemarin ketika saya ngaji Gus Bahak tanggal 2 Agustus kemarin, itu kan ngaji kitab Mafahim Yajib Antusohah, kitabnya Sayyid Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Di pengantar ternyata Sayyid Muhammad itu sudah menyampaikan bahwa kitab ini intinya terbuka untuk dialog, terbuka untuk diskusi. Beliau tidak takut sama sekali, karena yang beliau sampaikan itu sangat jelas sekali. Jadi bukan sembunyi-sembunyi lalu gampang nyalahkan orang, enggak, ini terbuka. Karena Al-Quran itu mengajarkannya begitu. Rasulullah juga begitu mengajarkannya. Siapapun boleh bertanya tentang Tuhan, siapapun boleh mendebat, tapi semuanya sudah jelas, jawabannya sudah jelas, argumentasinya juga jelas. Makanya tadi yang sempat saya singgung di Asy-Syu'ara tadi, itu kan argumentasi yang logis sekali. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Lalu kamu sekarang aku Tuhan, terus Tuhanmu, Tuhan uang-uang sing disik-disik nenek moyangmu itu Fir'aun itu sopo, lo kan gitu. Itu kan skak sudah, skakmat. Tetap Fir'aun tidak mau percaya. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubro. Maka kemudian Musa tunjukkan mukjizat atau al-ayah, yaitu tanda-tanda kebesaran yang al-kubro, ini yang paling besar. Bagaimana kisah selanjutnya? Bagaimana bagaimana Fir'aunnya? Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut pada episode yang akan datang. Ada pertanyaan Ustaz Nurul? Ada? Iya, saya Ada beneran tuh ya? Masalah waduh, jangan tanyakan di sini. Nabi Musa kan tantangannya Firaun dan kaumnya untuk mengajak untuk dengan Islam, dan Muhammad dan kaum Quraisy yang jadi untuk dengan Islam. Dan sekarang kan ulama penerus kerana bisa. Apakah ada peran untuk ulama yang sekarang ini untuk mengajak yang agama non-Islam? Kan yang saya tahu kan mengokohkan yang Islam ya, Ustaz. Mengokohkan. Iya, memang benar, al ulama warasatul anbiya. Jadi ulama itu mewarisi para nabi. Mewarisi apanya? Ilmunya, tugas dakwahnya, mengajak orang lain. Dan mengajak itu ada yang namanya ummatul dakwah, ada ummatul ijabah. Itu terus. Kalau ummatul dakwah itu berarti mengajak orang yang belum Islam. Itu tidak ada paksaan dan tidak boleh memaksa, tidak boleh memerangi kecuali mereka lebih dulu memerangi. Yang kedua ummatul ijabah. Lah ummatul ijabah itu respon. Orang yang sudah beriman, orang yang sudah KTP-nya Islam dimotivasi agar menjadi ummatul ijabah yang levelnya naik. Dari level yang zalimun li nafsi menuju muktasid, yang muktasid menuju yang sabiqum bil khair. Itu level ummatul ijabah. Ummatul dakwah tetap. Makanya masih ada fiqh dakwah. Jadi tidak hanya mengokohkan. Nah, siapa tugasnya? Itu tugasnya ulama. Dan itu biasanya kita sehari ini bagi peran. Ada orang itu yang biasa dakwanya di tempat-tempat yang sudah baik. Itu berarti ummatul ijabah. Diundang di pengajian, di masjid, di musola, yang datang orangnya itu aja. Itu namanya ummatul ijabah yang disapa.
Tapi ada jenis-jenis ulama yang mendatangi lokalisasi yang belum beres atau yang sekarang lagi viral seperti Gus Idam. Itu yang datang ke sana ada orang-orang non-muslim. Mereka pertama mendengarkan saja. Ya enggak apa-apa, biarkan. Kita jangan mencaci maki ini dakwah opus ini. Siapa tahu, kan begitu. Dengan menunjukkan Islam yang santun, Islam yang baik, mereka kemudian tergerak hatinya untuk kemudian menjadi mu'alaf. Itu makanya ummatut dakwah. Lah hari ini kita harus mengapresiasi semua model-model itu. Kalau nyari satu orang yang bisa mengajak model semuanya, itu sangat jarang. Ada tapi ya jarang. Ya, umpama kalau dulu Gus Dur itu sampai datang ke mana? Ke negara-negara minoritas muslim, yang di sana negara mayoritasnya non muslim. Termasuk datang di Indonesia tuh ngerambut Papua, karena di sana umat Islam minoritas. Itu ternyata dampaknya tuh luas dan jangka panjang. Jadi tidak bisa hanya dilihat ketika itu. Jadi intinya kita jangan saling menyalahkan lah gitu. Jadi itu ada porsinya masing-masing. Tapi tetap kewajiban itu tetap ada. Untuk para ulama atau untuk individu muslim untuk mengajar. Loh, dakwah itu kan sesungguhnya kan kewajiban masing-masing orang. Iya. Nabi Musa itu kan kaumnya kan terbagi, wa il qalat ummatum minhum lima ta'iduna qauman. Kalau disambung lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Sajane peran dakwah itu kewajiban kita semua. Tinggal sesuai dengan porsi kita masing-masing. Kita itu menunjukkan sikap yang baik, akhlak yang baik, itu sesungguhnya sudah dakwah. Orang kalau melihat, api ya wong iki ya, itu bisa tergerak hatinya. Saya kemarin ketika ke Korea contohnya ya, ketika orang-orang Indonesia yang masih mau menjaga sholatnya yang baik, itu banyak ternyata orang sana yang asalnya ateis, itu tanya tentang Islam. Sebenarnya Tuhanmu itu gimana sih? Apa Tuhanmu itu bisa ngasih uang? Kok kamu minta-minta? Kok kamu ada sembahyang begitu? Jadi mereka itu ukurannya materi. Tapi ketika kita mau menjelaskan dengan kita sifat baik, kita memperlakukan mereka dengan baik, itu ternyata ada orang-orang itu yang kemudian simpati. Nah, simpati itu juga bagian dari keberhasilan dakwah. Jadi dakwah itu tidak murni dengan cara ceramah. Makanya di akhir juz 14 itu kan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ternyata yang bil hikmah itu yang luar biasa. Hikmah itu makanya muncul maqalah Arab, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi apa yang kita lakukan itu ternyata lebih fasih dibanding hanya ucapan. Jadi begitu. Nah, ulama itu memiliki peran yang lebih. Kenapa? Karena ulama itu oleh Allah dititipi ilmu. Ketika dititipi ilmu, maka rasa khosyahnya semakin meningkat. Maka dia jangan sendirian, punya kewajiban ngajak orang. Soalnya mlebu swarga dhewean tuh gak enak. Sepi kan itu, makanya bareng-bareng ngajak ummatul ijabah. Apalagi kalau bisa ngajak ummatul dakwah tadi. Itu Ustaz Nurul. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ya Allah ij'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.